Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Arni Mulyawati, seorang guru di UPTD SDN Cariu, Kecamatan Gantar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112736. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SDN Cariu pada kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertumpa dan bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan? Sudah. Iya. Sebelum belajar kita harus sarapan, karena untuk apa sarapan dulu? Biar tidak sakit perut. Biar tidak sakit perut, supaya konsentrasi kita tidak terbagi-bagi ke mana-mana, fokus pada pembelajaran. Biasanya kalau kita sebelum belajar apa dulu? Berdoa. Iya, sebelum memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ayo Araka, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul adzim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa fungsinya berdoa? Ada yang tahu kenapa kita belajar harus berdoa dulu? Ayo, buat apa berdoa? Minta pertolongan kepada Allah supaya apa? Supaya dalam pembelajaran ini kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru. Makanya sebelum belajar harus berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa
apa yang diajarkan hari ini akan dipahami oleh kalian semua. Ya, setelah itu kita sebagai bangsa Indonesia harus cinta kepada tanah air kita. Kalau kita cinta kepada tanah air dan bangsa kita, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa itu? Indonesia Raya. Siap? Oke, kalau siap, siapa yang memimpin di depan? Dias, maju. Nah, mangga silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita, yaitu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Dias. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum masuk ke materi, biar semangat, biar tidak ngantuk, harus apa? Konsentrasi, tidak boleh ngobrol. Ya, kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak saleh. Aku anak saleh. Rajin ngaji. Orang tua dihormati sampai mati. Ya, tadi cinta Islam sampai mati. Selain kita cinta kepada bangsa kita, juga harus cinta kepada Islam, karena kita sebagai umat Islam. Selain cinta kepada Islam, cinta kepada apa tadi? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang keberapa? Yang terakhir. Kita juga harus cinta, ya, dan cinta kepada Allah yang telah menghidupi kita semua. Baiklah anak-anak, kita akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Ibu absen ya. Sagina. Ya, Hadiroh ya. Akila Putri. Adinda. Puji.
Ya, Nara. Oke. Araka. Dias. Hartadi. Aldi. Rival. Dika. Oke, semua hadir ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat wal afiat. Jadi semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Baiklah anak-anak, kita lihat ke depan. Oke, kita ke modul ajar dulu. Ya, kelihatan? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, nah, Ibu akan menerangkan di sini modul ajar yang akan disampaikan nanti dalam pembelajaran. Di sini ada pencapaian pembelajaran atau CP. Nah, CP itu peserta didik mampu memahami ajaran Islam tentang pentingnya memaafkan, dan terus nomor 2, mengidentifikasi adab dalam menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Yang ketiganya, menunjukkan perilaku saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 masalah yang harus diselesaikan. 1, menjelaskan makna maaf menurut Al-Quran. Dan yang keduanya, menyebutkan adab meminta maaf dan memaafkan. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku memaafkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Yang keempat, merefleksikan hikmah diperoleh dari saling memaafkan. Terus bagian keempat, pemahaman pembahasan. Di sini ada meminta maaf dan memaafkan adalah cara untuk hidup apa? Damai, menjaga persaudaraan dan membersihkan hati dan dendam. Yang kedua, Allah lebih mencintai hambanya yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Biar apa? Biar hidup kita damai dan tentram. Nah, mungkin itu yang Ibu akan jelaskan nanti. Sebelum masuk ke materi, kemarin kita mempelajari tentang apa? Masih ingat apa yo? Kemarin kita mempelajari tentang halal dan haram. Sekarang kita akan menyampaikan materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ini kita lihat peta konsepnya dulu yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada peta konsepnya, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Nah, di bawahnya ada memaafkan. Sebelahnya ada afu. Nah, di sini bawahnya lagi ada KBBI. Jadi memaafkan, arti maaf menurut KBBI dan arti maaf menurut Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu ada ampun. Yang sampingnya ada menghapus. Ininya di bawahnya ada takwa. Jadi orang yang saling memaafkan adalah termasuk orang yang disebut orang yang takwa. Di sini ada penyesalan, ada takwa, dan ada taubat. Itu peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Di sini kita akan pelajari pentingnya maaf dan memaafkan. Nah, lihat anak-anak.
Pengertian maaf. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Nah, al-afu itu ada di dalam Asmaul Husna. Ya, di dalam Asmaul Husna itu ada al-afu. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Iya, ada 99 yang kita akan bahas itu al-afu. Yang artinya apa? Menghapus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya apa? Ya, mengungkapkan penyesalan. Jadi apa yang kita rasakan diungkapkan atas penyesalan yang telah kita lakukan. Ya, mengapa harus menyesal? Kenapa? Ya, rasa bersalah atas permasalahan yang dilakukan, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang kita ya, kita menyesal. Misalnya teman kita menyakiti kita, atau Aldi menyakiti Araka. Terus si Aldi meminta maaf dengan hati yang ikhlas, tulus. Jangan di mulutnya minta maaf, di dalam hatinya masih ada dendam. Itu tidak boleh. Kepada Allah juga sama. Kalau kita bersalah, berbuat kesalahan atau berbuat dosa lah, harus meminta maaf kepada dengan hati yang ikhlas, tulus. Jadi hati dan mulut yang diucapkan harus sama. Jangan mulutnya meminta maaf, hatinya masih ada dendam, kesal dan marah. Pengertian kalau tadi kan pengertian maaf, sekarang pengertian memaafkan. Memaafkan merupakan salah satu cara seseorang dalam melepaskan dendam atau rasa marah, rasa kecewa dan pada orang lain. Ya, jadi kalian di dalam lingkungan, kalau ada orang yang berbuat salah, marilah kita belajar memaafkan orang yang menyakiti kita. Buang dendam, buang kecewa, marah, dan emosi, biar hati kita tenang. Dengan kita saling memaafkan, maka hidup kita akan damai dan tentram. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada menyatakan maaf atau memaafkan? Jadi penyesalan itu lebih mudah daripada kita minta maaf atau memaafkan orang lain. Kenapa? Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa yang kesatria. Emang kalau kita meminta maaf dan memaafkan orang itu membutuhkan jiwa yang kesatria, dada yang lapang, yang luas, biar bisa memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan. Jadi orang yang tidak mau meminta maaf dan tidak pernah mau menyesal, itu adalah orang yang pengecut. Jadilah anak yang pemaaf, jangan jadi anak yang pengecut. Tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri, atau perbuatan
dan ucapannya. Jadi dia merasa, saya mau benar, padahal salah. Jadi jangan egois. Jadi anak jangan egois. Jadilah anak yang pemaaf, berani menyatakan penyesalannya kepada orang lain. Kalau kita berbuat salah, akui kesalahan kita. Kepada Allah juga sama. Kita kalau berbuat dosa, berani meminta maaf kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Selain berdoa, mengakui semua kesalahan dan tidak lagi melakukan kesalahan lagi. Dengan berdoa dan melakukan sholat apa? Kalau melakukan sholat tobat. Apa kalian pernah sholat tobat? Pernah. Bagus yang sudah pernah melakukan sholat tobat. Meminta ampun minta ampun pada Allah. Nah, biar semangat. Is breaking dulu. Tepuk semangat. Tepuk anak saleh. Aku anak soleh, mati orang tua, hormati Islam sampai la ilaha illallah Rasulullah. Yes, iya. Sudah semangat lagi? Ya, siap untuk menerima pelajaran? Ya, sebelum lanjut ke selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Semuanya apa udah paham? Bagaimana? Memaafkan itu? Ada yang mau nanya? Ayo Adi, ada yang mau tanyakan Adi? Enggak, Kak? Enggak, ya udah. Kalau tidak ada yang dipertanyakan dan udah paham? Udah paham? Udah. Oke, kita lanjut. Syarat dan adab menyatakan Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Harus bagaimana adabnya? Tidak asal meminta maaf. 1. Mengakui kesalahan. Jadi kita harus mengakui apa yang kita perbuat, baik kepada manusia ataupun kepada Allah, kepada teman, kepada tetangga, ataupun kepada orang tua. Nomor 2, menyesali kesalahannya. Kita akui menyesali, maaf, saya menyesal apa yang aku perbuat dan tidak akan melakukan lagi kesalahan. Nomor 3, jangan mencari alasan. Jadi jangan suka mencari-cari alasan ya. Nomor 4-nya, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan karena terpaksa meminta maafnya. Terus lanjut, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nomor selanjutnya, jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. Misalnya kita mengambil barang orang lain tanpa izin, maka mintalah maaf kepada orang yang punya dan mengakui kesalahannya dan mengembalikannya. Kalau itu berupa barang, pulpen atau buku, dikembalikan. Tapi kalau berupa makanan, bisa dikembalikan tidak? Tidak kan? Atau bisa diganti? Bisa diganti. Mulai sekarang anak-anak semuanya belajarlah saling maaf memaafkan. Dan kalau punya mulut dijaga, jangan sampai menyakiti hati orang yang ada di sekeliling kita, walaupun tadinya hanya untuk bercanda, niatnya bercanda, tapi malah teman kita
tersakiti. Jadi mulai sekarang mari kita jaga mulut kita, bicaralah yang baik. Nah, yang terakhir ada kesiapan mental. Jadi mental kita harus siap untuk meminta maaf. Tadi dibilang kan nggak boleh gengsi untuk meminta maaf. Nah, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dalam satu atau dua kali mungkin barangkali menyatakan penyesalan. Maksudnya adalah meminta maaf kepada seseorang, kepada orang tua ataupun kepada Allah tidak cukup sekali. Barangkali sekali orang yang kita sakiti belum memaafkan. Syukur-syukur sekali minta maaf, teman yang kita sakiti memaafkan, orang yang kita sakiti memaafkan. Kalau tidak memaafkan, kita jangan patah semangat untuk selalu meminta maaf. Nah, mengapa harus memaafkan? Ayo kenapa harus memaafkan? Manusia Yang bukan dan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang lain telah melukai hati perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Pengen jadi anak yang bertakwa? Harus berani meminta kalau kita melakukan dan harus memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sini ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 263. Ayo yang berbunyi, ayo bareng-bareng. Yuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum man sadaqatiyat ba'uha azawallahu aniyul halim. Itu surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 263 yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada bersedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi nih di sini dijelaskan bahwa meminta maaf itu lebih bagus daripada apa? Bersedekah. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Biar nanti dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan saling memaafkan, karena dengan adanya saling memaafkan akan terjalin apa? Kasih sayang antara sesama, saling menghargai, saling menghormati. Karena adanya saling memaafkan. Jadi ada syarat adabnya maaf yang baik, yaitu satu, ikhlas karena Allah. Jadi harus ikhlas karena Allah, bukan karena disuruh oleh orang. Harus ikhlas. Kita juga kepada Allah juga harus ikhlas meminta maaf, bukan karena terpaksa. Nomor dua, melepaskan hak membalas. Jadi melepaskan, tidak akan membalas.
3, tidak menuntut. Jadi tidak menuntut denda. Jadi kalau memaafkan orang